ya. Senang Foto. bisa berjumpa, kenalan sama Bapak ya. Iya. Amin, mudah-mudahan nyambung terus. Ya, semoga Pak. Ini Pak, apa? Saya Kepala Balai TNI Iya. yang baru. Mohon maaf, saya belum sempat ketemu Bapak sebagai tokoh di Aibri. Tapi sebenarnya ini sudah 3 kali saya ke resort sini Pak. Oh gitu. Sudah 3 kali. Jemput kawan-kawan di Iya. resort Aibri sini. Terus ada koran di Kompas ya Mas Rio. Iya. Nah, itu ada sosok. Di situ ada Pak Marwi sebagai sosok inspiratif yang kebetulan Pak Dirjen kami Pak Wiratno, Pak Dirjen KSDAE sekarang itu membaca berita itu dan sangat sangat kagum terhadap Bapak dan beliau Pak Dirjen titip salam buat Pak Marwi. Semoga usaha-usaha Bapak itu bisa berjalan terus sesuai dengan cita-cita Bapak dan semoga ke depan kelompoknya Bapak dan Bapak pribadi itu bisa bersinergi dengan kami di TNI. Allah, karena selama ini yang jadi acuan kita TNI juga. Ya, dan kalau kerjasamanya sudah terjalin baik, kami sangat yakin bahwa keberadaan TNGR itu bukan saja bisa mewujudkan tujuannya untuk tetap lestari, tetapi pasti manfaat buat masyarakat itu sangat terasa juga. Untuk itu mau nih Pak Marwi, saya nanti akan sampaikan ke Pak Dirjen bisa cerita tentang bagaimana sih kegiatan Pak Marwi dulu sampai sekarang dan harapan Pak Marwi ke depan apa dan bagaimana cita-cita Pak Marwi, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kami ketahui dan Pak Dirjen ketahui sehubungan dengan keberadaan TNI di sini di masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya saya merasa bangga ya karena Santai aja Pak ya, kita sambil minum. Oh, sambil minum kopi. karena Pak Marwi merokok? ya mereka. Oh iya Pak. Oh, sama kalau itu. Sama kita. Kalau sama beliau-beliau ini sudah biasa guyon-guyon. Oh iya. Beliau ini. Saya juga suka guyon. Karena beliau berjuang juga jadi depan kita. Iya, iya. Jadi selaku komandan kita di Teman-teman resort Pak ya. ya teman-teman resort, bahkan sebelum ada Pak Rio juga kan sudah kenal. ya. Bahkan beliau sudah mendunia kalau beliau sudah mendatangkan yang namanya Geopa macam lah kan Ya. Jadi itu kan atas inisiatif kreatif dan inovasi beliau dulu sebetulnya kita bisa berbuat. Kalau saya secara pribadi sebetulnya yang tidak punya nilai lebih, cuma punya sahabat kerabat di masyarakat ini aja yang jadi pekerjaan. Intinya saya secara pribadi jangan nyentuh kawasan dulu lah, kan gitu dulunya dia. Tapi manusianya itu sentuh. Sebab saya teringat bahasanya Profesor siapa nih? Hanya satu yang bisa rusak sarangnya hanya manusia gitu katanya. Jadi ini kembali ke belakang. Saya pikir kalau manusianya sudah sejahtera, tidak akan macam-macam dan tidak akan nipu-nipu. Kita sudah bisa buktikan. Jadi panjang kawasan ini, Rinjani terutama ya, kondisi miskin. Jadi betul-betul kalau
di sini desa kami dulu kan tidak dapat IDT karena mungkin bupati kami yang sombong gitu, padahal pada faktanya tidak dapat makan. Jadi itu yang kita coba usahakan, bagaimana manage masyarakat dari pemahaman tradisional menjadi sedikit lebih produktif. Setelah produktif, langkah apa yang harus saya ambil kan gitu. Kemudian lebih banyak mengedukasi dulu awalnya. Bagaimana kita memandang hutan itu tanpa harus merusak. Tapi memelihara dengan jual jasanya gitu. Oh, keren. Iya, itu. Tapi itu tadi, ya yang namanya masyarakat banyak kalau tidak salah butuh 10 tahun gitu. Merubah perilaku konsumtif menjadi produktif gitu masyarakatnya. Nah, dengan itu sudah mulai terlatih, terdidik itu masyarakat pinggiran kawasan ini. Nah, langkah apa yang harus saya carikan makannya kan gitu. Makanya iya, kan supaya kawasannya tetap aman tapi dia bisa mengakses. Jadi langkah-langkah itu yang kita ambil sama bapak-bapak kepala dinas yang di sini. Jadi sistem kita berubah gitu. Kalau dulu kan jadi musuh kita ya kehutanan, kejaksaan, polisi, itu saja. Polisi ya kita salahkan karena memang tugas masyarakat, kita tidak salahkan karena lapar. Ini yang saya jadi mediator ceritanya. Jadi setelah kita mediasi ada ruang kita untuk kalau dulu kan istilahnya hanya memegang undang-undang pasal itu kena hukum 10 tahun denda 5 miliar masalah. Ya, kalau kita membuka-bukaan masyarakat sini habis ya dulu ini ditangkap sama kanan itu bahkan masuk saja merubah benda alam itu kan bahasanya nggak boleh. Ya, alhamdulillah ada komunikasi kayak ini perjuangannya cukup berat. Jadi Berapa tahun itu Pak? di tahun 98 Mulai? iya 97, 98 udah berkomunikasi terus. Ada enggak ruang-ruang kami untuk bisa mengakses, sekedar mengakses dapat masuk saja lah. Dengan bahasa yang kemarin kalau bapak yang bisa perawannya dulu, kami akan membuatkan perawan model baru. Saya ingat dulu Pak Gusti Wijatri namanya. Tapi karena enaknya beliau itu kan memang backgroundnya orang Kutanan. Jadi orang rimbawan, dia paham betul. Nah, beliau kami jajal dengan persoalan sosial masyarakat. Jadi setelah kita sama Belan, barulah kita berkomunikasi. Beliau bilang mau ke Jakarta dulu, mau coba masukkan. Nah, sehingga yang pertama ceritanya dulu dapat izin di sini. Iya, tapi izin dipaksakan, maksudnya kan ada kami di sini. Iya. Nah begitu 5 tahun izin kita diberikan. Bahasanya beliau dulu yang dari Kanwil maupun dari departemen kan harus ada kooperasi yang berbadan hukum. Nah susahnya di sini jangankan berkooperasi, berkumpul saja tidak mau. Ini kan susah. Jadi kita coba mendekat kepada orang-orang ada di Baduk yang namanya Pondok Pesantren dan Sidikin Kokonrennya kita titip di sini. Izin sementaranya di Kanwil. Oh yang dulu tuh ya pesantren. Nah, kan begitu karena memang beliau bukan bidangnya, ya kan diberikan hanya di izin, beliau juga melaksanakan kegiatan. HKM apa namanya Pak? Dari Sidikin dulu yang pertama. HKM, lokasi HKM-nya namanya Pak? Hybrid. Lokasi. Kan ada 4 desa yang ada. Luasannya berapa? Luasannya yang sampai sekarang sudah mendekati 3.000. Karena ada lahan-lahan yang sudah tidak dulu kan ada namanya hutan cadangan pangan. Ada nambah terus. Ya, itu kan program. Nah, itu tidak terus kita coba masukkan di sini yang sudah keluar jalurnya gitu. Nah, itu yang waktu Pondok Pesantren begitu pegang 2 tahun lah komplit. Pertama membuka ruang konflik Taman Nasional. Iya. Luar biasa itu ya. Ini kan kepala desa ini tempatnya. Kepala desa Sekili itu 150 hektar dulu. Nah, petugas Taman Nasional datang bawa senjata mau ngoperasi masuk kepala desa Sekili. Nah, kalau urusan ini saya tidak berani, silakan Kak Ibri. Jadi kita berhadapan. Jawaban saya waktu itu karena memang kita tidak saling memahami siapa TN, siapa dinas kehutanan, siapa masyarakat. Oh iya.
Jadi ruang konflik itu betul terbuka. Nah sementara Pak Ketua Yayasan Pondok Pesantren nekat mau melawan. Kita perang, nah ini salah Bapak. Dalam undang-undang kita salah. Kalau perang gampang kan bilang. Orang banyak perang karena tidak berbicara. Lebih baik kita perang dingin dulu, cooling down, baru kita berbicara. Itu pas Parinjani keluar itu ya? Sebelum. Oh sebelumnya? Ya sebelum itu. Jadi itulah bangkitnya Parinjani itu. Oke. Itu sudah karena Parinjani itu partisipasi riset bahasanya iya. bapak-bapak dia kan. Yang Kumi Parinjani. Ya, kalau kita istilahkan sama Mas Rio itu sangkap beli kamu. Ya, sangkap beli. Sangkap beli. Betul. Nah, ini yang alur-alur ceritanya. Jadi konflik, ya untung saja dibuka konfliknya sama Taman Nasional. Jadi ternyata memang persoalan kita banyak dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, lengkap. Tambah, iya kan? Wisata. Setelah dibedah ternyata banyak masalah, Pak. Semua bermasalah. Ya, semua. Nah ini yang kita bicara 4 tahun ya Mas Rio. Ya. 4 tahun kita berhutang. Tapi syukurnya saya bilang sama para dokter, profesor, jangan Bapak saja yang pintar kan gitu, masyarakat juga ikut pintar. Ya. Oh ya. Jadi kritisnya Bapak, kritis juga masyarakat. Artinya ada proses edukasi dari penyelesaian konflik, tapi dia juga diajarkan cara pemeliharaan konfliknya. Jadi kan tidak berkelahi jadinya. Nah, itu yang kita coba lakukan. Salah satu masalah Taman Nasional. Sebelum ini Pak, mungkin teman-teman belum tahu nama Bapak, berapa umur Bapak sekarang sudah? Saya 58 misalnya. 62. Pak Marwi ya. Kalau pribadi sedikit ini Pak. Ya. Pak Marwi kan dulu Sekdes ya tahun 95. Kalau 95 ke bawah itu Sekdes ya. Bener. Habis itu jadi Sekdes. Saya membantu sifatnya saya. Misalnya enggak punya. Saya bilang sama masyarakat ini enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa. Yang pertama kalau jadi gini paling tidak ada nilai lebih dari harta. Kemudian dari ilmu, ya enggak punya ilmu gitu. harus jadi Sekdes tahun berapa jadi? Itu menjadi pejabatnya 10 tahun ada yang mau memilih. Jadi pejabat desa. Udah desa. dia memilih. Ya. Saya ingat waktu itu kan ada pejabat dikirimkan dari Camat. Sudah kita ikut beliaunya. Kepala desa itu Pak ya? Iya, begitu dia 5 tahun kan disuruh memilih. Nah celakanya masyarakat tidak mau memilih. Oke. Harapannya harus saya naik. Udahlah kita paksakan memilih. Rupanya Kalau balas jabat tahun berapa Pak? saya lupa sudah saking lamanya. Oh. Sekarang aktivitas Pak Maru Iya ini mengelola HKM. bukan mengelola tapi bagaimana ya saling mengisi sama teman-teman yang di Sembalun, Senaru. Pokoknya Adiru Wilaharinjani lah masih kita berkiprah untuk Kemajuan, ya kerja, kemajuan kesejahteraan artinya masyarakat begitu Pak. ya. Nah ini yang kita perbuat dan alhamdulillah setelah ada apa Sudah minum kopi Pak ya? itu setelah ada HKM baru ada nilai lebih di masyarakat. Nah, ada nilai lebih kalau secara cukup sejahtera dulu. Jadi HKM ini Pak luasnya dari izin itu berapa Pak sebenarnya? Karena yang di sini 842 yang kayak Itu berbatasan langsung dengan TNI. ada juga buffer zone kita. Jadi tidak masuk tidak masuk kita antisipasi dulu jangan sampai kan gitu. Langsung. Kita kan itu yang jadi konflik dulu ya. Ini kan batasnya belum jelas waktu itu maaf ya. Iya, itu iya. ada. Nah itu yang saya sama Pak Teddy waktu dulu ya. Ya, Pak Teddy. Beliau menyalahkan kita, Pak. Mohon Teddy maaf. Sudedi ya. Ya. Kalau Bapak nyalahkan saya tidak ngerti salah saya kan gitu. Gimana sih kita salah? Bapak ya katanya langsung dinuduh waktu kita bersama TNI Pondok Pesantren. Bapak yang ngelarang anggota saya operasi, bukan ngelarang Pak, cuma mengingatkan. Gitu. Habis bahasa frustasi sudah Bapak celaka kalau Bapak mau kesana. Bisa saja asan apa peluru itu jadi air nanti kan orang kebal di sini. Asli saya supaya begini Pak. Yang kedua kalau misalnya masyarakat mati, dia tidak punya pikiran, tanam selesai. Tapi kalau Bapak yang jadi korban ribut di Indonesia ini, saya bilang karena Bapak anak negara gitu kan. Waktu itu maksud saya begini aja biar kita komunikasi sama Pak Kepala ya. Nanti kita di mana saja yang dipanggil siang. Betul, beliau panggil di Pondok Pesantren. Nah, Pondok Pesantren sudah memprovokasi keadaan masyarakat.
jangan memprovokasi masyarakat Pak. Tidak lapar. Orang lapar kan tidak punya pikiran yang rasional. Kita yang bermasalah. Udahlah nanti kita begitu ceritanya. Jadi poinnya Pak, memang dulu proses-prosesnya itu ada gesekan. Iya, betul. Lagi Iya. musyawarah, Iya. akhirnya sampai sekarang dapatkan solusinya Pak. Iya, solusinya banyak memang solusi-solusi yang kita anggap efektif untuk kita bisa berlanjut. Jadi Tapi konflik-konflik itu tetap ada. ya, Dalam artian terutama di tetap batas. Kemudian kebijakan walaupun ada TN kayak kemarin itu kan ada kereta gandum, oke. ya kan? Itu Pak Bupati Lombok Tengah punya sama Pak Agus waktu itu Pak Agus apa yang di Sumbawa. Bagus. Bukan tahu sekali. Agus Budi. Kan ribut, Senaru, Semalun, pada kita ditelepon sama lembaga-lembaga di Mataram. Nah ini kita turun gunung cari Pak Marwi, buka apa namanya itu Piagam Rinjani itu. Oh iya, Piagam Rinjani. Tanda tangan tuh? Iya. Sama saya juga tanda Iya. tangan beliau ini. Ada Pak Piagam Rinjani. 2000 berapa ya? 2005. 2004 atau 2005? Saya tahu. Itu putusan Ada, terakhir Pak. itu. Bapak ada dokumen itu? Saya tidak punya. Kira-kira di mana Pak ya? Kalau tidak salah di transform di Pak Budi. Itu Pak ada. Budi ya? Ya. Budi. Kemudian Budi itu Budi Setiawan suaminya Cia. atau Pak Markum, ya. Pak Markum Suaminya masih ada di Cia. lembaga itu. Suaminya Cia. Iya. Kami tahap. Iya, itu kan LSM. Tapi saya pernah tanya kan yang jadi notulensinya dulu dari akar rumput Ah. itu si kepala KPU Dakso Ransori. Itu Oke, dulu. oke. Saya pernah tanya mana dokumen saya, jangan Anda Itu dia jadi kepala KPU bagus. provinsi. Oke. Nanti Itu saya kan mau cari keputusan ada ekologi, ekonomi itu sudah ada diputuskan di situ. Pak, sebelumnya jadi proses-prosesnya memang panjang ya. Panjang. Untuk berkomunikasi untuk menghasilkan suatu kesepakatan Iya. program HKM yang berguna buat masyarakat Iya. dan hutan lestari. Terakhir itu menurut Bapak sudah tidak ada lagi konflik HKM dengan TN kan? Sudah Kalau clear. yang konfliknya terakhir kita dengan TN kita selesaikan kira nih kami dekat saat pembatasnya gitu. Dibuat. Yang masalah itu. Ya. Masyarakat sudah turun ya dari situ ya. Bukan turun tapi kan diberdayakan. Udahlah ini jangan diklaim bahwa ini HKM. Enggak. Ini bukan hutan, bukan ini taman nasional. Oke. Saya juga ikut dipanggil sama beliau ini. Nah kemudian kalau selebihnya sih tidak ada yang kita nanti. Terus ke depan Bapak kira-kira dengan posisi Bapak yang masih concern untuk memperjuangkan masyarakat dan turut menjadi kawasan TNGR karena saya sedangkan perjuangannya panjang kan. Harapannya apa buat TNGR? Apa yang harus kami lakukan? Mungkin di sini kan tahun lalu sudah diresmikan sebagai jalur resmi Pendakian. Pendakian, betul. Ya, wisata pendakian Rinjani jalur Kalau resmi. usulan kami mungkin sejak saya jadi kepala desa sudah mengusulkan Ya. yang namanya jalur ini kan. Ya. Tapi kan responnya lama apa? Karena mungkin pertimbangan TN juga ya Ada, Pak. ya ada pertimbangan tentu ilmiah gitu. Ya. Kalau kami kan alamiah pertimbangan kami. Nah, alhamdulillah di tahun berapa itu keluarlah izinnya, tapi ke dinas pariwisata. Saya bilang sama Pak Bupati waktu itu, ayo dah, karena ada izin sudah kita diberikan. Tapi open, saya tidak mau lihat Bupati, kepala dinas, tidak tahu dia hidup di Lombok tapi tidak tahu Rinjani. Iya. Naik sekali tidak buka kan gitu. Tapi tetap berkoordinasi sama beliau. Kita buka, ya yang suka kan dia mesti ke puncak. Ada yang suka hutan ya, sampai di situ. Jadi itu namanya Semampunya mendaki. ya, nah ini yang kita lakukan dulu. Cuman kan tak berlanjut. Masih ada Undang-Undang 32 atau 23 itu. Jadi ada sedikit peluang tuh Pemda waktu pemerintah 32. Nah, terakhir kemarin lah. Itu gara-gara gempa juga ya kan. Tahun lalu ya pembukaan. Oh iya. Dibuka pertama dia. Iya, kan hancur di sana di Senaru Sembalun. Senaru Sembadu. Iya. Udah lah. Sementara kan peminat, pencinta banyak sekali. Iya. Itu yang jadi pusingnya Mas Rio, gimana caranya kan? Nah, kita coba tadi, tapi dengan pernyataan ini dulu, apa namanya, yang urus tanah itu kan, geologi ya. Oh iya. Geologi. Orang geologi ngecek. Orang geologi datang. Iya, ngecek. Kalau dia menyatakan iya, tapi jangan lisan, dia Ya. harus tertulis. Kalau dia memang mengatakan iya, berarti pertanggungjawabannya ada dia. Itu jangan sampai kita
salah sendiri gitu. Iya. Nah itu udah ACC barulah di open waktu itu. Iya. Nah cuman kan konsep kita beda Pak di sini. Dalam artian mungkin akan beda dengan Sedarus Malu. Kalau di situ kan ya maaf, memang kita bukan malaikat tidak menilai uang. Di sini tetap kita nilai uang, tapi terkendali namanya sampah. Nah, itu dia. iya. Ya. Dia 1, 2, tapi biar enggak apa-apa 10, 1 sama dengan 10 nilainya. Kan bisa saja seperti itu diatur. Iya. Itu maksud saya. Makanya kita briefing adik-adik ini tetap. Jangan capek. Ini saja yang jadi Dapat uang tapi sampahnya membunuh. Nah, kan pernah kita terjadi tahun berapa waktu di pegang Pak Budi jadi ketua apa namanya? Iya, iya. Budi karyawan. Geopark. Geopark. Iya, yang Geopark Sara. Iya. Tapi anu. saya kejar dia. Ini bahasa di orang-orang bule itu dia bilang itu bukan Gunung Rinjani, gunung sampah. Ini kan celaka. Iya. Nah, ini yang jadi pembelajaran. Oke lah yang kemarin ini kita perbaiki itu juga sampai kita jalan perbaiki. Nah, yang konsep kami di sini. Terkait dengan itu Pak, dalam waktu dekat ini kan kita kalau rencana awal kami sih di Rinjani kita akan buka pendakian Gunung Rinjani itu rencananya 1 April Pak. Oh gitu. Yang lalu, tapi kan ada kondisi pandemi COVID-19. Ya betul. Tapi sekarang ini kita lagi lagi mempersiapkan protokol. Tapi itu tadi juga memang kami tidak lupa untuk tetap dengan konsep pendaki cerdas, sehingga jumlah pendaki itu tidak harus tidak harus banyak sih. Kan kita bisa seleksi. Kalau dia memang pecinta kan beda dengan orang yang suka hura-hura. Nah ini yang kita kadang-kadang nggak susah kendalikan. Iya. Pokoknya jadi atas namanya saja ke gunung tapi buat sampah susah juga ya. Kalau yang edukasi, yang orang memang pecinta lingkungan betul dia melaksanakan. Kalau masukan Pak Marwi, saya kan dari perintah Pak Dirjen itu bagaimana semaksimal mungkin kalau ada peluang-peluang pemberdayaan masyarakat. Jadi poin saya begini Pak, begitu dibuka pendakian Rinjani termasuk jalur air bersih di sini, saya nanti akan menggodok bareng-bareng kita lagi. Ada kelompok yang tugasnya itu merecek semua peralatan pendakian yang reuse refill itu yang punya potensi sampah itu dikurangi, dihilangkan malah dia yang menjaga. Kemudian kelompok tersebut juga punya tugas untuk kalau ada sampah yang tertinggal yang lolos itu dibawa turun dan itu akan dibiayai oleh Rinjani. Jadi konsepnya di pemberdayaan masyarakat, kelompok di desa sini beri tetapi punya tanggung jawab untuk kebersihan di Rinjani. Kita ada anggaran untuk itu Pak. Sisa bagaimana pembentukan dan penguatan kelompoknya. Kalau di Senaru beberapa hari yang lalu saya sudah ke sana dan menyepakati kelompok itu adalah kelompok adat. Nah, tadi sini bisa saja sih kelompok pemuda atau apa. Di sini kan ada yang api itu. MPA. Ada sudah Masyarakat Peduli Api yang bertugas tanpa diperintah waktu gempa. Peristiwa gempa ribut. Informasi ada yang naik. Ini tidak boleh diam ini. Tolong hari ini naik, apapun yang terjadi kan ada orang masyarakat sini berani. Oke, tanpa komando. Jadi tidak pulang-pulang dia. Ada yang sampai di peraya saya ditelepon ini saya keluar. Nah itu yang betul-betul jadi beban. Udahlah. Untung saya pakai lah adik-adik. Oke, mungkin ini Pak terakhir karena ini saya mau kirim ke Pak Dirjen. Kira-kira apa harapan Bapak yang bisa disampaikan ke Pak Dirjen kami untuk DNGR kerjasama dengan masyarakat Pak? Kalau saya tetap kita berdayakan masyarakat kan ada 3 desa. Oke. 3 desa, 4 ya. Ada Buang, ada itu jadi PR memang sama ini Buang, Setiling, Aiberi, Landa dan Karangsideman. Maksud saya panggil dan dia sudah datang. Oke. Artinya pintunya Aiberi. Jangan anggap bahwa monopolinya Aiberi enggak. Tapi bisa saja, cuma diketahui di situ karena di situ dilayani. Artinya berapa orang kekuatannya dan itu.
Jangan bawa 100 terus nyelonong sana sini kan bahaya juga. Sehingga itu yang kita perlu panggil, dan dia sebagai garda terdepan kita di masing-masing aja. Dia akan tetap berkoordinasi di sini. Dan mereka sudah siap kita bina. Nah saya bilang siapa yang memfasilitasi, saya bilang sama Mas itu, memang udah setelah pembukaan itu sudah kita coba bicarakan. Cuman ada gempa, ada apa lagi namanya, ada COVID, jadi belum kita sampaikan. Itu kita akan laksanakan sih. Kemudian ke depan, terutama di shelter-shelter, di shelter perlu bukan sih dulu, tapi ada apa sih di sini di tempat itu di shelter? Karena ini sudah terlanjur kita ini promosinya kelewatan. Di situ saya punya beraduan rusak katanya, kan? Di situ saya punya kuku-kuku, termasuk Raja Helena. Ya. Di situ kita punya apalagi anggrek. Nah, jangan sampai saya bilang sama orang perusahaan, jangan sampai terjadi pembohongan publik orang naik mana ada kuku. Iya. Nah, ada tempat cara yang seperti itu ada di Taman Nasional, ada BKSDA kan gitu. Nanti di shelter itu kita buatkan saja titik koordinatnya. Apa sih sebetulnya yang harus kita salah satu contoh ya kan anggrek misalnya, udah buatkan aja situsnya di situ. Jadi adalah yang sebagai penunjuk kan itu. Nah, kawan-kawan informasi. Ya, itu dia termasuk keanekaragaman yang bisa dinikmati di jalur. Istiaran itu ya. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai shelter ini hanya dibuat untuk betis kan gitu. Ya, tapi ada informasi ada yang bisa. informasi, kemudian ada sedikit faktanya di situ. Ya. Nah, saya coba belajar dari teman Sulawesi cara penangkaran kupu-kupu ternyata gampang sekali. Saya ahli kupu-kupu. Nah, apalagi begitu. Beliau dari Bantimurung. Nah, itu maksud saya. Kalau di shelter satu kupu-kupu kita mau ditangkar, mau diapa di situ kan ada yang istirahat, tapi ada di dia. Jangan sampai kita publis yang banyak itu tapi tidak ada itu yang itu. Oke Pak Mari, mungkin cukup itu dan semoga kami sudah nangkap informasinya dan kami akan laporkan ke Pak Dirjen pertemuan ini. Tapi tadi yang dari awal saya sampaikan bahwa Pak Dirjen titip salam buat Bapak langsung. Kebetulan si Kompas kemarin pas puasa datang. Jadi ya sudah kita ceritakan apa adanya karena memang duluan Tempo sempat dipanggil sama Pak Jokowi. Iya sempat dipanggil gara-gara si Tempo datang Tempo. Jadi Ibu Menteri Bu Siti langsung manggil. Itu saya kesana terus diacarakannya Oh, dapat penghargaan Pak? Iya. Apa Pak itu? Itu sekertas itu. Apa itu Pak? Piagam sama ada itu. Apa nama penghargaannya? Tokoh perhutanan sosial. Oh, Iya. Oke. 2000 Saya juga lupa, yang penting udah liwat-liwat sudah tidak ingat ya. Itu kalau tidak datang yang dari sini kan dari wartawan Lombok Tengah ETB kan baca dari itu yang Kompas. Kenapa kita tidak diam? Mana saya tahu orang dia datang sendiri. Masa orang dimarah sama kepala medianya di situ katanya saya dimarah Pak karena ini kok kita keduluan sama Jakarta gitu. Mungkin itu. Ya. Nanti di